Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal aswaja fi ahsani taqwim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sedang santai dan besok kita libur, kebetulan tanggal merah yaitu hari besar, yaitu hari Natal. Tentunya saya ucapkan lakum dinukum waliyatin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan berbagi cerita, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu tentang kehidupan masa lalu dan mungkin ada sangkutannya dengan kita untuk menuju ke akhirat nanti. Temanku dan sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bercerita tentang kehidupan dunia sampai kita menuju ke alam selanjutnya. Dari itu sedikit disimak agar cerita saya malam hari ini bermanfaat. Pada zaman dahulu kala ada suatu kehidupan, yaitu kehidupan satu anggota keluarga, yaitu Bapak Abdullah. Bapak Abdullah ini hidup di suatu daerah. Dia bersama keluarganya, yaitu keluarga yang pertama, dia hidup bersama Anis. Anis ini adalah anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua adalah Harben. Namanya Harben. Dan anak yang ketiga adalah namanya Amsol. Abdullah mempunyai 3 orang anak, yaitu anak yang pertama adalah Anis. Saya akan menceritakan tentang Anis dulu. Anis ini sangat disayang sama Abdullah, sehingga Anis terlihat cantik, terlihat subur karena disayang oleh yang namanya Abdullah. Tentunya perlakuan terhadap 3 anaknya Bapak Abdullah itu beda-beda. Si Anis itu disayang sama Abdullah, sehingga kehidupan Anis termasuk menjadi orang yang enak. Kemudian anak yang kedua adalah Harben. Ini sangat-sangat disayang sama Abdullah ini, melebihi sayangnya terhadap Anis. Ini adalah Harben. Sehingga Harben itu menjadi gemuk, subur, ganteng si Harben. Kemudian anak yang ketiga namanya adalah Amsol. Amsol ini termasuk enggak disayang sama bapaknya, sama Abdullah. Disia-siakan sama Abdullah, sehingga si Amsol ini menjadi kurus kering. Beda dengan si Harben gemuk. Nah, pada suatu hari Abdullah ini dipanggil oleh sang raja. Kemudian
mau tidak mau dan harus mau, Abdullah itu harus menghadap sang raja. Sebelum menghadap sang raja, Abdullah bilang kepada ketiga anaknya, "Wahai Anis, saya dipanggil sang raja untuk menghadap ke beliau. Apakah Anis mau menghantarkan ayah?" "Oh tidak Pak, saya mau menghantarkan ayah, tapi hanya cukup sampai di pelabuhan saja." Padahal itu disayang si Anis itu. "Ya sudah nak, kalau tidak mau saya mau berangkat sendiri." Kemudian dia berkata kepada anak yang keduanya itu Harben, "Wahai Harben anakku yang aku sayang, apakah Harben mau mengantarkan ayah menghadap sang raja?" Harben yang sudah disayang sama ayahnya itu bicara aja tidak mau, apalagi menghantarkan ayahnya. Bicara aja tidak mau. Diam seperti patung. Dan akhirnya ayahnya Abdullah bilang kepada anak yang ketiga, yaitu Amsal, yang kurus kering, bahkan dia tidak disayang atau disia-siakan, "Wahai anakku Amsal, ayah dipanggil untuk menghadap sang raja. Apakah Amsal mau mengantarkan ayah?" "Oh iya Pak, memang itu kewajiban saya untuk menghantarkan ayah menuju sang raja." Dan akhirnya ayahnya pun bersedia untuk berangkat menghadap sang raja, diantarkan oleh anaknya yang ketiga adalah Amsal, menggunakan perahu. Sedangkan mau menghadap sang raja itu harus melewati gelombang laut yang sangat deras. Sedangkan Amsal kurus kering. Apakah kira-kira Amsal mampu menghadapi hantaman gelombang untuk menghadap sang raja? Berangkatlah mereka untuk menghadap sang raja naik sebuah perahu. Sampai di tengah laut, akhirnya perahu itu terombang-ambing di tengah, nggak kuat menahan hantaman ombak karena nahkodanya si Amsal tadi kurus, jadi tidak bisa mengendalikan perahu dan akhirnya jatuh di tengah laut. Akhirnya bapaknya jatuh di laut dan berenang. Pada akhirnya walaupun waktunya lama, tetap akan sampai di hadapan sang raja. Demikian, apakah kira-kira temanku semua bisa menyimak apa yang telah kami ceritakan? Abdullah itu adalah kita. Abdullah itu adalah kita. Saya gambarkan Abdullah. Anis itu adalah anak dan istri. Apakah kalau kita mati, anak dan istri mau menemani kita di alam kubur? Tentunya tidak. Itu adalah Anis. Kemudian Harben. Harben itu adalah harta benda. Boro-boro dia menganterin ke alam kubur, bergerak aja dia tidak mau. Apakah harta akan dibawa mati? Tidak. Dan anak yang ketiga adalah Amsal, amal dan soleh. Kalau kita hidup di dunia amal soleh kita sedikit, tentunya kurus. Saya gambarkan Amsal. Abdullah menyia-nyiakan amal dan soleh waktu di dunia. Maka dari itu, jangan sampai Amsal kita di dunia ini menjadi kurus untuk menuju kehidupan selanjutnya.
Mari kita sama-sama bantu teman-teman kita yang membutuhkan, kaum duafa, anak yatim. Seandainya kita tidak membantu uang, harta benda, minimal kita bisa membahagiakan mereka. Mungkin itu saja cerita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Terima kasih. Kita sambung video cerita selanjutnya di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.